Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2013053109 kelas 2B Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PowerPoint interaktif yang telah saya buat, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup untuk kelas 1 sekolah dasar. Langsung saja kita mulai, kita klik start. Nah, di sini menampilkan menu utama dari PowerPoint yang telah saya buat, yaitu berisi petunjuk, materi, video, dan kuis. Nah, kita klik bagian petunjuk. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa petunjuk ini merupakan arahan untuk kita dalam mengoperasikan PowerPoint interaktif ini. Ada 6 poin yang dapat kita lakukan dalam mengoperasikannya. Dapat baca sendiri ya pada layar. Lalu kita klik tombol menu kembali, pilih tombol materi. Nah, di sini kita menuju ke materi yang akan dibahas pada kali ini, yaitu mengenai makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kira-kira anak-anak sudah pada tahu belum nih apa itu pengertian hidup? Nah, jadi makhluk hidup itu merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi. Contohnya adalah manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan juga tumbuhan. Sementara hewan juga memakan hewan lain atau tumbuhan lain untuk bertahan hidup di lingkungannya. Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan energi dari alam di sekitarnya dengan cara menghasilkan makanannya secara mandiri melalui proses fotosintesis. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup mampu bernapas. Pernapasan yang juga dikenal sebagai respirasi adalah suatu sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan dalam proses pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah makhluk hidup mampu bergerak. Makhluk hidup dipastikan selalu memiliki kemampuan untuk bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ini terbagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Yang ketiga adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Karakteristik lain dari makhluk hidup adalah kemampuan dalam merasakan berbagai rangsangan atau iritabilitas. Yang keempat adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Untuk mempertahankan hidupnya, hampir semua makhluk hidup selalu memerlukan asupan energi dan juga nutrisi dalam tubuhnya. Yang kelima adalah makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Jika dilihat secara fisik, makhluk hidup akan terus tumbuh besar seiring berjalannya waktu. Yang keenam adalah makhluk hidup bereproduksi. Makhluk hidup melakukan proses reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi ini dilakukan dengan berbagai cara, meliputi seksual ataupun aseksual. Yang ketujuh adalah makhluk hidup mampu beradaptasi. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk untuk bertahan hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kedelapan, makhluk hidup mengalami ekskresi. Makhluk hidup yang selalu memerlukan makanan untuk bertahan hidup sehingga selalu mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui sistem ekskresi. Nah, setelah anak-anak selesai menyimak materi yang akan Ibu sampaikan, kita kembali ke menu utama, lalu kita pilih tombol video. Nah, di sini Ibu telah menyajikan video pembelajaran yang dapat anak-anak simak, lalu dipahami bersama. Yuk langsung saja kita dan simak videonya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenis.
mencantumkan zaman pada manusia ketika ada matahari, asalkan adanya cahaya dan tidak perlu menggunakan lampu pada siang hari. Yang kelima, berkembang biak. Proses di mana makhluk hidup untuk bertambah banyak agar keturunan yang sepertinya tidak akan punah. Jadi, makhluk hidup tidak akan punah dengan adanya berkembang biak. Contoh berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama, mengeluarkan. Contohnya, manusia, sapi, kerbau, kucing, dan lain-lain. Contoh berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya, ayam, cicak, burung, bebek, dan lain-lain. Yang keenam, makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Contoh makanan pada makhluk hidup yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan melalui proses fotosintesis, sedangkan manusia membutuhkan makanan empat sehat lima sempurna. Kuda memerlukan makanan yaitu dengan memakan rumput. Yang ketujuh, adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contoh adaptasi pada makhluk hidup. Pada hewan, kaki itik memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu berenang. Pada tumbuhan, pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sedangkan pada manusia, ketika cuaca panas, maka cairan dibuang melalui kulit dalam bentuk keringat. Wah, anak-anak sekarang sudah selesai menyimak video ya. Sekarang kita kembali lagi ke menu utama. Lalu kita pilih tombol kuis. Nah, kita menuju ke soal kuis. Di sini Ibu telah menyiapkan 10 butir soal untuk anak-anak jawab. Untuk mengevaluasi kemampuan anak-anak yang Ibu sampaikan. Kita langsung saja klik mulai. Masuk ke soal nomor 1. Ciri-ciri makhluk hidup adalah A. Diam di tempat, B. Menghadap ke atas, C. Berwarna kuning, D. Berkembang biak. Apa jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah D. Berkembang biak. Lanjut, soal nomor 2. Berikut ini yang bukan makhluk hidup adalah A. Ikan, B. Batu kali, C. Bunga mawar, D. Manusia. Apa jawabannya anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Batu kali. Karena pilihan A, C, dan D itu benar ya. Itu adalah makhluk hidup. Lanjut ke soal ketiga. Ikan bernafas menggunakan A. Insang, B. Paru-paru, C. Trakea, D. Hidung. Apa jawabannya anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Insang. Ikan bernafas dengan menggunakan insang ya. Lanjut, kita menuju ke soal nomor 4. Tumbuhan yang bisa bergerak dengan menutup daunnya ke sentuh adalah A. Mawar, B. Putri malu, C. Nangka, D. Eceng gondok. Apa jawabannya anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Putri malu. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah A. Sapi, B. Kelinci, C. Ayam, D. Beruang. Apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Ayam. Wah, semuanya sudah pintar ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Manusia supaya bertenaga membutuhkan A. Pakaian, B. Kawin, C. Makanan, D. Bertelur. Apa jawabannya anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Makanan.
Next, soal nomor 7. Manusia bernafas menghirup A. Hidrogen, B. Nitrogen, C. Karbon dioksida, D. Oksigen. Apa jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah D. Oksigen. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini adalah contoh hewan yang dapat hidup di air kecuali A. Ikan, B. Lumba-lumba, C. Monyet, D. Hiu. Apa jawabannya anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Monyet. Karena ikan, lumba-lumba, dan hiu itu adalah contoh hewan yang memang hidup di air ya. Jadi jawabannya yang benar adalah. Lanjut, soal nomor 9. Burung dapat bertelur untuk melanjutkan keturunannya. Hal itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yaitu A. Bernafas, B. Berkembang biak, C. Tumbuh, D. Bergerak. Apa jawabannya anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah. Nah, soal yang terakhir nomor 10. Hewan yang memiliki cangkang adalah A. Komodo, B. Badak, C. Ikan, D. Kura-kura. Apa jawabannya? Yo, ini mudah sekali. Benar sekali. Jawabannya adalah D. Kura-kura. Wah, anak-anak ternyata sudah pintar semua ya dalam menjawab soal yang telah Ibu berikan. Nah, di sini saya kira cukup penjelasan materi dari PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.